setenang jiwa. Sandarkan lelamu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia. Terima kasih juga atas kesempatannya sudah mau menunggu menit ya untuk partisipan yang lain karena sampai sekarang juga masih ada yang belum bergabung. Tapi kita akan mulai karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.40 dan Bapak Ibu dan sebelum kita nanti ke materi hari ini tentang korelasi ada Mbak Ibu ya bukan berarti kau mesti sebelumnya banyak yang belum tahu dan belum kenal dengan
saya akan sebutkan barang Oke. Sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, Mbak Mas, kami dari Data Konsultan, sebetulnya siapa kami? Kami adalah suatu asosiasi yang bisa memberikan layanan kepada Bapak Ibu bila membutuhkan, ada bentuknya survei dan awareness atau bentuknya mini class juga. Kita juga bisa melakukan data analisis dan segala macam temuan-temuan kesehatan, market research analysis, jadi segala hal yang berkaitan dengan data dan juga market analysis. Sejauh ini kita sudah banyak ada beberapa kali ya muncul di sosial media. Jadi beberapa kali juga kami mengadakan webinar series, dan ini bukan yang pertama Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ini sudah kesekian, ini ada beberapa materi yang sebelumnya sudah kita adakan juga webinar kelasnya. Nah, untuk Bapak Ibu misalnya ada yang ingin penasaran sebelumnya webinarnya yang sudah kami bawakan seperti apa, kita sudah upload di YouTube, kita punya YouTube channel di Data Konsultan. Dan juga kita menyediakan jasa untuk analisis data, bisa bentuknya bermacam-macam ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang membutuhkan terkait dengan materi ini ataupun semuanya yang ada di slide ini bisa. Kemudian juga kami dari Data Konsultan sebelumnya sudah pernah berkolaborasi dengan beberapa instansi ya, dari Gojek, kemudian ada dari S, dari Badan Stipend maupun dengan salah satu himpunan mahasiswa. Dan kita juga akan terus membuka kemungkinan untuk berkolaborasi. Mungkin ada Bapak Ibu yang di sini dosen juga, bisa kami sangat terbuka lebar jika Bapak Ibu ingin berkolaborasi dengan kami. Nah, ini akan sedikit saya perkenalkan ya, hari ini juga selain dari asosiat kami, selain ada Mbak Indi, ada juga yang sudah bergabung, ada Mbak Tias dan juga Mbak Ana. Nanti kita akan lebih berdiskusi dengan santai Bapak Ibu, Mbak-Mbak Mas. Mungkin juga dari data asosiat yang lain akan ikut bicara. Bapak Ibu mungkin juga ada pertanyaan atau masukan, boleh nanti disampaikan. Nah, untuk menghubungi kami bisa via Instagram di Data Konsultan dan juga di email, kemudian kita juga ada di YouTube. Baik, mungkin perkenalannya sejauh itu ya sudah cukup sepertinya. Saya ada di sini tadi mungkin lupa di awal perkenalan Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu di chat sambil perkenalan, nama, mungkin asalnya dari mana, boleh kita sambil terhubung di sini sambil berdiskusi sambil santai. Dan mungkin langsung saja ya karena sudah waktu menunjukkan pukul 8 lebih. Di sini sudah ada Bu Indi, ada Mbak Indi yang akan menyampaikan tentang korelasi person. Apa sebetulnya korelasi person ini? Product moment ya, korelasi person product moment. Langsung saja. Sudah siap ya, Bu Indi? Oh iya, sudah siap. Udah jelas belum suara saya Mbak Anis? Sudah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat. Nah, pada webinar kali ini saya akan membahas tentang korelasi person product moment gitu. Nah, sering kita menjumpai studi kasus hubungan antara berat badan dan tinggi badan. Nah, dalam statistik kasus seperti ini kita bisa menggunakan analisis yang namanya korelasi. Nah, korelasi itu digunakan untuk apa sih? Nah, korelasi person product moment ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan
antar dua variabel. Nah, di mana kedua variabel ini harus bersifat numerik gitu. Dan skalanya itu interval atau rasio gitu. Dan harus dia berdistribusi normal. Nah, karena korelasi person product moment ini masuk dalam kategori statistik parametrik gitu. Nah, di mana statistik parametrik ini di dalamnya itu membutuhkan pengukuran minimal interval atau rasio atau berdistribusi normal. Nah, misalnya satu di antara kedua asumsinya tidak terpenuhi, jadi kita tidak bisa menggunakan korelasi tersebut. Nah, kita bisa menggunakan metode alternatif lainnya. Nah, korelasi person ini biasanya itu dinotasikan dengan RXY. Maksudnya di sini itu adalah hubungan antara variabel X dan Y. Nah, jadi di korelasi itu ada dua hal yang dibahas pada korelasi tersebut. Yang pertama itu mengukur derajat keratan hubungan, bisa dinilai dengan koefisien korelasi. Yang kedua itu menguji signifikansi hubungan. Nah, kita bisa mengujinya dengan uji namanya uji hipotesis. Nah, jadi itu nilai koefisien korelasi itu berkisar antara -1 sampai 1. Kalau nilainya itu di luar -1 dan 1, mungkin ada kesalahan perhitungan dari korelasi tersebut. Nah, -1 sampai 1 ini dibagi menjadi dua kelompok yang dinamakan korelasi positif dan korelasi negatif. Nah, korelasi positif ini nilainya itu berkisar di antara 0 sampai 1. Nah, maksudnya itu korelasi positif itu menunjukkan hubungan yang berbanding lurus atau sama gitu. Nah, sedangkan yang korelasi negatif ini berkisar nilainya itu antara -1 sampai 0. Maksudnya di sini korelasi negatif itu adalah menunjukkan arah hubungannya itu berlawanan. Gitu. Nah, koefisien korelasi ini, kalau datanya populasi itu disimbolkan dengan huruf rho. Kalau korelasinya itu sampel, datanya itu berbentuk sampel, itu notasi simbolnya itu R. Nah, pada korelasi person product moment ini kita menggunakan sampel, makanya simbolnya itu huruf R. Nah, ini contohnya gambar contohnya korelasi positif. Korelasi positif itu setiap X-nya bertambah, Y-nya juga ikut bertambah. Yang tadi kan sudah diketahui kisaran nilainya itu 0 sampai 1. Nah, ini contohnya yang korelasi positif ya. Semakin tua usia dari siswa SD, maka tinggi dari badannya juga menjadi semakin tinggi. Ini yang disebut dengan korelasi positif. Dan banyak lagi kasus lainnya. Misalnya, hubungan antara religiositas dengan perilaku bersih. Ini kan hubungannya itu menunjukkan berbanding lurus gitu. Berarti ini disebut dengan korelasi positif. Nah, ini gambarnya korelasi negatif ya. Setiap X-nya bertambah, Y-nya berkurang. Sebaliknya juga, setiap Y-nya bertambah, X-nya juga berkurang. Nah, nilainya itu tadi kita lihat kisaran nilainya itu antara -1 sampai 0. Ini contohnya korelasi negatif. Ada juga contoh korelasi negatif, misalnya hubungan antara religiositas dengan perilaku korupsi. Nah, dia namanya itu korelasi negatif. Ini tidak ada korelasi ya gambarnya di sini, karena tidak ada pola hubungan yang terbentuk antara X dan Y. Nah, contohnya itu, misalnya, kalau tidak ada korelasi itu, apakah ada hubungan jenis kelamin dengan pendidikan? Nah, itu tidak ada korelasinya ya, atau tidak ada hubungannya. Ini yang tadi kita lihat, ada dua hal yang dibahas di korelasi tersebut kan. Mengukur derajat keeratan hubungan sama melihat hubungan signifikansinya.
ini rumus correlation product moment ya. Nih, RxY-nya ini bisa dilihat di slide-nya, ini rumusnya. Nah, RxY itu koefisien korelasi variabel X dan variabel Y. Nah, nilainya itu, nilai koefisien korelasinya itu berkisar antara -1 dan 1. Kalau nilainya itu di luar -1 dan 1, berarti ada perhitungan korelasinya itu ada yang salah. Nah, N-nya ini jumlah sampel, jumlah banyaknya data. Sedangkan sigma XY ini jumlah dari perkalian X dan Y. Kalau sigma X jumlah data variabel X, sigma Y ini jumlah data variabel Y. Nah, ini mohon maaf ya, salah tulis ini Y. Nah, ini menurut ini untuk menghitung yang tadi saya bahas di awal, di slide awal itu, ada dua hal yang dibahas pada korelasi itu. Yang pertama itu mengukur derajat keeratan. Nah, ini kita bisa mengukur derajat keeratan, ini menurut Sugiono dan menurut Wilpot. Nah, ini tergantung peneliti ya, mau rujukannya ke Sugiono boleh, menurut Wilpot juga boleh. Terus, yang kedua tadi itu, kita kan untuk mengetahui hubungan signifikan, kita bisa menguji hipotesis. Nah, ini. Yang kedua, uji signifikan korelasi persen. Nah, kita tentukan hipotesisnya dulu ya. H0, rho XY, variabel XY-nya itu sama dengan 0. Kalau rho XY-nya itu sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan korelasi antara variabel X dan Y. Nah, kalau yang di sini, H1-nya, itu rho XY tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ini ada dua arah. Ada dua arah, ada yang kiri dan kanan. Ada yang kiri dan kanan. Nah, kalau yang kiri ini, karena rho XY-nya itu kurang dari 0, berarti dia ini korelasi negatif. Sedangkan yang di sebelah kanan ini, rho XY-nya lebih dari 0, berarti dia berkorelasi positif. Nah, berarti ini tergantung ya kasusnya, apakah dia korelasi negatif dan korelasi positif. Nah, maksudnya ini itu adalah ada korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y. Nah, kita tentukan taraf signifikansinya alfa. Jadi kita di sini bisa menggunakan tabel T atau tabel R ya untuk mengetahui signifikansinya. Kita bisa, nah ini rumusnya, DF sama dengan N-2. N-nya ini banyaknya data. Nah, ini statistik ujinya, ini T-hitungnya, rumus T-hitungnya, ini untuk T-tabelnya. Nah, untuk kriteria uji hipotesis ini, kita bisa melihat jika mutlak T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka H0-nya itu ditolak. Jika mutlak T-hitung kurang dari T-tabel, maka H0-nya itu diterima. Nah, ini ada contoh kasus ya. Misalnya di suatu perusahaan ingin mengetahui hubungan hubungan signifikansi antara motivasi karyawan dengan prestasi kerja mereka gitu. Nah, ini diambil sampel 12 karyawan. Terus ini kita mau melihat apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja. Dan seberapa jauh sih hubungannya. Nah, ini kita secara manualnya dulu ya, nanti secara aplikasi SPSS-nya. Ini secara manualnya, kita bisa melihat kayak gini, ini rumusnya correlation person product moment. Ini datanya ada 12. Ini didapat dari 25 kali 25. Begitu juga seterusnya sampai ini nilainya 2025 itu didapat dari 45 kali 45. Begitu juga dengan Y kuadrat didapat dari 42 kali 42 hasilnya 1764. Begitu seterusnya sampai 2401 tersebut. Nah, ini nilai 1050 ini didapat dari 25 kali 42, nilai 1134 ini didapat dari 27 kali 42. Nah, ini tinggal dijumlahin aja ya. Jumlah X-nya itu ada 437, jumlah Y-nya ada 551. Begitu juga seterusnya ya. Ini ada sigma, ini ada jumlahnya. Nah, ini
tinggal kita masukin di rumus korelasinya. Tinggal kita masukin yang tadi N-nya itu ada 12, sigma X-nya itu ada ini 20.262, terus sigma X-nya itu sebesar 437, nah dikali dengan sigma Y. Begitu seterusnya tinggal dimasukin saja, karena tadi kita udah mencari ini rumus-rumus apa jumlah X kuadrat, XY, N, sigma Y kuadrat, dan sigma Y. Nah, hasilnya kita bisa melihat, hasilnya itu adalah korelasinya itu berbentuk positif, 0,569. Jadi, berdasarkan kriteria Wilcox yang tadi, hubungannya itu cukup atau moderat. Cukup atau moderat. Maksudnya di sini 0,569 itu adalah koefisien korelasi antara motivasi dan prestasi itu adalah cenderung lurus. Artinya itu saat seorang karyawan memiliki motivasi tinggi, maka akan memiliki prestasi tinggi pula. Begitupun sebaliknya. Jika karyawan memiliki motivasi rendah, maka akan memiliki prestasinya juga rendah. Begitu. Nah, tadi kita Yang tadi kan ada dua hal yang kita bahas dari korelasi, yang keeratan hubungannya sama signifikansinya. Nah, ini sudah terjawab ya, yang keeratan hubungan. Terus yang kedua itu uji hipotesisnya yang tadi. Nah, ini H0-nya itu tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi. Karena tadi hasilnya itu korelasi positif, berarti ini rho XY lebih besar dari 0. Berarti ada hubungan yang signifikan dan positif antara motivasi dengan prestasi. Nah, kita memakai taraf signifikannya itu 5%. Nah, ini tadi kan DF, ini tabel T-nya, rumus tabel T-nya itu N-2 gitu. N-nya itu tadi itu banyak datanya itu 12, kurangin 2, 10. Nah, kita lihat di tabel T itu nilainya itu 1,812. Nanti saya setelah penjelasan ini saya ngeliatin gimana caranya ngelihat tabel T. Nah, ini statistik ujinya, tinggal kita masukin angkanya. T hitungnya itu sebesar 2,182. Ini kriteria ujinya. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya itu ditolak. Nah, jika T hitungnya kurang dari T tabel, maka H0-nya itu diterima. Kalau H0 ditolak, berarti menerima H1. Nah, kesimpulannya itu, karena T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Berarti di sini menerima H1. Berarti di sini ada hubungan yang signifikan positif antara motivasi dengan prestasi. Nah, ini juga contoh kedua sama aja kayak tadi. Kalau ini hubungan antara promosi dan profit penjualan. Nah, ini tuh keeratan hubungannya itu sangat kuat. Nah, ini itu ada sedikit catatan gitu. Jadi semakin dekat nilainya ke 1 atau minus 1, semakin kuat asosiasi linier. Terus nilai korelasinya tidak bergantung pada unit variabel. Nah, korelasinya itu tidak bergantung pada variabel yang mana diperlakukan sebagai respon dan variabel penjelas. Nah, korelasi ini tidak menggambarkan hubungan sebab akibat. Oke. Terima kasih. Nah, ini penjelasan saya yang secara manual ya. Kalau secara SPSS-nya, ini saya mau buka. Oh ya, yang tadi, bentar. Ini cara melihat di tabel ya. Caranya itu kayak gini. Cara melihat tabel. Mbak ini berarti langsung mau ini ya, prakteknya, ada prakteknya juga ya? Oh ya, ini kalau teorinya tadi secara manual dan penjelasan-penjelasan tentang korelasinya. Oke, sebelum masuk ke SPSS-nya kan itu berarti teknis banget ya, Mbak?
Iya. Boleh sedikit di recap dulu nggak? Mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu di sini yang mau bertanya dulu, boleh? Oh iya. Ya, kalau sudah ada pertanyaan bisa di chat di kolom chat ataupun bisa personal chat ke saya juga. Nah, berarti bisa sedikit di recap. Berarti kan tadi sebenarnya kalau sebagai orang awam statistik pasti melihat rumus kayak gitu pusing banget ya Mbak ya. Oh iya. Dan aku tadi terutama yang TT itu. Cuma berarti di awal kenapa sih korelasi ini jadi penting ataupun menarik gitu? Bisa di ini nggak? Gimana? Di recap lagi. Tadi karena ada beberapa yang baru masuk juga. Oh Kenapa iya. korelasi Oh, iya. ini di statistik ini penting dan menarik untuk dibahas? Oh ya, yang pertama itu kita ketahui dulu ya, korelasi itu tujuannya itu untuk apa? Kan korelasi itu tujuannya itu untuk mengetahui hubungan keeratan antar dua variabel gitu. Nah, karena korelasi ini kan juga dia itu tidak menggambarkan sebab akibat begitu. Korelasi ini apa namanya? Variabel X dan variabel Y-nya itu bisa ditukar-tukar begitu. Antara variabel X dan variabel Y begitu. Variabel X bisa menjadi variabel Y, terus variabel Y bisa menjadi variabel X. Gitu. Karena di korelasi ini kan tidak mempunyai sebab akibat. Dan yang kedua juga karena di korelasi person product moment ini itu kenapa sangat penting karena banyak studi kasus yang berkaitan tentang mencari hubungan suatu misalnya hubungan motivasi dan kerja yang kayak tadi contoh yang dijelasin di PPT tadi itu, Mbak Anis. Berarti memang karena ini simple but powerful ya Bu? Simple ya, dan iya. Karena tadi ya korelasi karena kita bisa lihat sesimpel hubungannya antara satu variabel dengan variabel lain. Keratan hubungannya kita bisa melihat. Tapi tadi ada yang sedikit kalau tidak ada yang hubungan sebab akibat. Maksudnya gimana tuh? Secara mendetail gimana? Ini ada berarti kan kalau kita bisa tahu nilai korelasi ya, kita tahu hubungannya seberapa nilainya gitu ya. Biasanya kan kalau kita belajar statistik data tahu itu. Tapi kemudian yang sebab akibat ini maksudnya gimana Bu? Oh ya, ini maksudnya tuh di sini tuh dia tidak menggambarkan sebab akibat. Maksudnya tuh di sini kan kalau di analisis lainnya kita harus mengetahui variabel biasa disebut variabel dependen dan independen ya. Dependen yang biasa disimbolkan dengan Y, independen biasa disimbolkan dengan X gitu. Nah, itu nggak boleh ditukar gitu kalau di analisis lainnya, misalnya seperti regresi, Chi-square, dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan di korelasi ini dia tidak menggambarkan sebab akibat antara variabel X dan Y tersebut. Gitu. Jadi itu kita bebas sebagai peneliti mau membuat yang mana variabel X-nya, yang mana variabel Y-nya. Gitu. Bisa ditukar-tukar. X bisa menjadi Y juga bisa menjadi X. Begitu, Mbak Anis. Maksudnya sebab akibat. Memang harus ada ininya dulu ya, dasarnya. Oh iya. Misalnya, itu bisa ya kita cari data asal ada korelasinya, tapi nilai maknanya nggak ada gitu ya maksudnya. Iya. Oh iya. Mbak Anis, ini saya mau jelasin cara melihat tabelnya. Yang tadi itu yang untuk menguji hipotesisnya itu kita bisa melihat kan T hitung lebih besar dari T tabel. Berarti itu H0-nya itu ditolak kan. Nah, cara ngelihatnya itu, tadi rumusnya itu kan N DF sama dengan N-2. Nah, banyak N-nya itu ada 12, kan? Terus dikurangin dengan 2 itu sama dengan 10. Nah, kita bisa ngelihat di tabel T-nya itu, nilainya 10, terus signifikannya itu, alfanya itu 0,05. Jadi yang tadi cara bacanya itu ini. T tabelnya itu ini, sebesar 1,812 kan yang tadi. Mbak Anis, saya lanjut aja ke studi kasus yang untuk SPSS ya. Boleh. Udah terlihat belum? Sambil ada gambaran ya. Belum, masih filenya aja. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk sebetulnya, Bu.
Cuma nanti dulu ya, biar ada gambaran mungkin lebih enak kita lihat contohnya gitu ya. Oh ya, ini yang tadi. Tadi kan ini contoh sederhana aja sih ya. Yang tadi kan secara manualnya, kita mau melihat secara manual dan secara aplikasinya itu apakah nilainya itu sama gitu. Ini kan kita mau melihat hubungan antara motivasi dan prestasi kerja ya. Ini kita bisa melihat cara-caranya di SPSS itu analyze. Bisa terlihat kan, Mbak Anis? Analyze, correlate, bivariat. Nah, ini Ctrl A kita masukin ke variabel semuanya. Karena tadi korelasinya kita membahas tentang korelasi person, berarti kita klik yang person. Nah, kalau di option ini nggak usah diklik apa-apa, di style juga gitu, di bootstrap juga gitu. Nah, simpel aja sih di sini. Nah, setelah itu kita tinggal oke saja. Nah, tadi kita bisa melihat kan derajat hubungannya itu cukup moderat ya. Secara manual dan secara SPSS itu tidak ada yang berbeda ya, sama-sama 0,569. Nah, tadi sedangkan yang tadi itu statistik ujinya kita menggunakan T-hitung atau T-tabel. T-hitung lebih besar dari T-tabel, berarti itu nilainya itu ada hubungan ya. Nah, sedangkan kalau yang di SPSS ini kita bisa menggunakan alfa gitu. 0,27 kurang dari 0,05. Berarti dia itu ada hubungan signifikansi gitu. Ini sama Hasilnya ya, gimana? belum kelihatan. Oh. Ini udah kelihatan belum? Belum. Coba di share screen. Oh ya. Oh ini. Nah, ini hasil yang tadi dari analyze, kita correlate itu bivariat, tinggal kita masukin variabelnya. Nah, ini dia hasil korelasi di SPSS-nya. Kita bisa melihat hubungan motivasi dan prestasi itu, hubungannya itu, keratan hubungannya itu sebesar 0,569. Sama kan di manual sama yang di aplikasi. Jadi itu keratan hubungannya itu menurut Wilford yang tadi itu sebesar 0,569 gitu. Nah, kalau yang di manual tadi kita menghitung uji hipotesis statistik ujinya itu menggunakan T-hitung lebih besar dari T-tabel. Tadi itu kan ada hubungannya. Nah, sedangkan di SPSS ini kita menggunakan alfa gitu. 0,27 kurang dari 0,05. 0,027 itu kurang dari 0,5, berarti dia H0 ditolak. Jadi interpretasinya itu sama-sama ada hubungan antara motivasi dan prestasi begitu. Di manual tadi itu menggunakan, kita bandingkan dengan T-hitung, sedangkan di SPSS ini kita menggunakan alfa begitu. Oke, sekian yang saya jelaskan di korelasi ini. Semoga bermanfaat. Simpel itu ya Bu ya. Iya, masukkan data, terus analyze, correlate, bivariat, keluar hasilnya. Iya, begitu. Sedangkan kalau di manualnya itu kan banyak prosesnya gitu. Nah, sedangkan kalau di SPSS-nya itu tinggal kita klik analyze, correlate, bivariat, terus kita tinggal masukin ke data variabel yang tadi ke variabel gitu. Nah, jangan lupa klik yang tadi itu kan person, karena ini pada webinar ini kita membahas tentang korelasi person product moment gitu. Ya, kalau dia bahas tentang korelasi, kalau mau nguji tentang korelasi Rangsperman atau Kendall tinggal dicentang aja begitu. Oke, tinggal keluar di hasilnya tadi. Oke, berarti bisa langsung masuk ke Q&A ya Bu ya? Oh iya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ya Bu, beda korelasi Spearman product moment dan rank Spearman itu apa ya? Oh iya. Nah, mungkin tadi kan dari data konsultan juga bisa ya di sini sambil berdiskusi santai aja. Iya. Silakan. Gimana saya jawab? Iya Mbak Anis ya? Ya, boleh. Oh iya. Jadi kan tadi saya udah menjelaskan ya,
korelasi persen product moment itu, kan dia masuk kategori statistik parametrik gitu. Sedangkan di Rangsperman ini dia masuk dalam kategori statistik non parametrik gitu. Kalau bedanya itu, kalau di korelasi Rangsperman ini dia mempunyai asumsi-asumsi gitu. Yang pertama, yang tadi yang saya bilang jelasin di awal tadi, skala datanya itu harus interval atau rasio, terus datanya itu harus berdistribusi normal, datanya juga harus besar gitu. Nah, sedangkan di Rangsperman itu kan dia itu kategorinya itu statistik non parametrik gitu. Dia itu bebas distribusi. Dia itu tidak mempunyai, dia bebas distribusi normal. Skala datanya itu kalau di Rangsperman itu bedanya itu dia harus ordinal begitu Mbak Ani. Nah, jadi jangan lupa juga ya, tadi saya nggak ngejelasin, jadi sebelum kita menganalisis korelasi, tadi kita anggap datanya sudah normal ya. Jadi sebelum kita menganalisis korelasi, pertama-tama yang kita lakuin dulu, kita mau tahu tujuannya, kita mau tujuannya apa dulu nih untuk melihat hubungan. Oke, cocok dia menggunakan analisis korelasi. Nah, setelah kita mau menganalisis korelasi, yang pertama-tama itu kita harus menguji normalitasnya dulu. Nah, baru kalau dia kalau dia datanya itu normal, baru kita menggunakan namanya korelasi Rangsperman. Nah, kalau dia datanya tidak normal, mungkin bisa alternatif lain menggunakan metode korelasi Rangsperman tersebut, begitu Mbak Anis. Itu perbedaannya. Oke, berarti selain di awal harus menentukan tujuan, perbedaannya adalah untuk ini ya, jenis datanya ya Bu ya. Iya. Penggunaannya bergantung dari jenis datanya. Harus kita lihat lagi berarti ya. Iya. Ada lagi Bu pertanyaan, apakah ada batasan untuk jumlah N dalam korelasi persen ini dan bagaimana melakukan uji normalitasnya? Gimana Mbak Anis? Apa ada batasan jumlah N dalam korelasi persen ini, Bu? Ada maksimal? Oh, ada batasannya. Kalau dari ini korelasi ini tidak ada batasan sih dari datanya. Itu bisa. Bisa. Mungkin yang banyak ataupun sedikit pun nggak masalah. Iya. 10 gitu. Iya, nggak masalah. Mungkin kalau datanya itu di bawah 30 mungkin bisa menggunakan yang tadi korelasi Rangsperman asal skala datanya itu berbentuk ordinal gitu. Kalau yang kita bahas sekarang itu korelasi persen product moment ini yang tadi datanya itu kan harus besar gitu, di atas 30, terus skala datanya interval atau rasio, terus dia harus berdistribusi normal. Begitu Mbak Anis. Karena harus mengecek normalitasnya ya, jadi harus lebih dari 30, asumsinya banyak gitu datanya. Terus menguji normalitasnya bagaimana Bu? Menguji normalitasnya? Oh ya, ada caranya di SPSS-nya. Mungkin Mbak Ane bisa ditampilin cara menguji normalitasnya di SPSS. Uji normalitasnya bagaimana caranya gitu ya? Atau mungkin step-stepnya aja Bu, biasanya kalau mau, ini kan berarti hitungannya masih dalam tahap awal ya, sebelum analisis data ya, ngecek asumsi. Ya. Harus dicek jenis datanya normalitas atau enggak, normal atau enggak gitu ya. Metodenya biasanya kalau di SPSS ngeklik apa gitu? Gimana Mbak Anis? Kalau di SPSS, kalau untuk uji normalitas itu ngekliknya apa pilihannya? Oh, pilihannya itu tinggal klik. Bentar dulu Mbak Anis. Jadi tampilannya masih yang tadi ya? Oh ya. Oke. Ini ada info dulu. Nanti saya akan kirim ya Bapak Ibu rekan-rekan di Zoom chat-nya. Bisa diklik untuk daftar kehadiran. Nanti dari daftar kita akan ambil untuk sertifikatnya ya. Kita akan kirim namanya dan sertifikatnya berdasarkan data yang dimasukkan ke
nanti yang akan saya kirim di chat. Jadi Bapak Ibu kapan-kapan bisa isi itu di chat, nanti diisi ya. Sambil saya kirimkan. Ya, ada kendala teknis, Bu Indi? Ya, bentar. Oke, ini saya kirimkan di chat ya. Bisa klik link berikut, nanti diisi, kemudian nanti kita akan kirimkan sertifikat untuk hari ini. Sambil mengotak-ngatik sedikit, mungkin bisa sambil isi Bapak Ibu. Bu Indi lagi ngotak-ngatik sedikit ya. Oke. Bentar dulu Mbak Nis. Gimana? Ini tadi sedikit ada pertanyaan masuk lagi ya Bu. Sepertinya ada hubungannya dengan yang uji normalitas ini ya. Boleh sedikit dijelaskan lagi Bu tentang hipotesisnya? Tadi kan ada sedikit dimention tentang hipotesis ya. Boleh lebih dijelaskan? Nah, ini ada kaitan dengan uji normal. Jadi setelah menguji normalitas, kemudian ada hipotesisnya. Oh, yang ini ya, Mbak Nis? Ya. Oh ya. Jadi itu maaf ya, di sini saya nggak nampilin. Jadi saya anggap ini datanya normalitas gitu. Jadi pertama-tama kan tadi saya udah bilang yang perlu dibahas di korelasi itu adalah mengetahui derajat kehubungan. Nah, yang ini, maksudnya yang ini kan Mbak Nis, yang hipotesis. Ya. Ini kalau yang uji hipotesis itu melihat hubungan signifikannya, apakah ada hubungan signifikan antara yang tadi motivasi dan prestasi begitu. Jadi kita bisa melihat yang tadi T-tabel dan T-hitung. T-hitung lebih besar dari T-tabel, berarti dia ada hubungan signifikan antara motivasi dengan prestasi. Nah, kalau dia T-hitungnya lebih kecil dari T-tabel, berarti tidak ada hubungan begitu. Nah, sedangkan kalau di SPSS yang tadi kita menggunakan alfa yang 0,05. Kita bisa bandingin yang tadi hasilnya itu di SPSS itu 0,27 lebih kecil dari 0,05, berarti dia ada hubungannya. Sama aja sih bisa menggunakan T-tabel dan yang tadi alfa tadi. Begitu, Mbak. Oke. Jadi hipotesisnya ini dedicated ya, bisa dibilang tinggal apa namanya variabelnya kita ganti namanya ya. Ya. Oke. Yang normalitas tadi bagaimana Bu? Oh iya, kalau di normalitas itu tinggal kita, bentar ya Man. Itu mana SPSS? Ada yang apa namanya masuk lagi soalnya Bu, menyambung pertanyaan yang tadi juga sebelum yang normalitas. Dari ini maaf bertanya lagi, berarti tinggi badan dan berat badan harus diuji semuanya, uji normalitas dua-duanya kah? Atau apakah mungkin salah satu data saat diuji tidak menunjukkan terdistribusi normal? Kaitannya dengan normalitas data ya berarti ini Bu? Iya, begitu. Jadi sebenarnya itu pertama-tama kita uji normalitas dulu gitu semuanya, karena di korelasi person product moment yang kita bahas pada webinar kali ini itu dia itu dalam kategori statistik parametrik karena dia harus mempunyai asumsi-asumsi begitu. Jadi kalau di SPSS itu saya maaf ya, saya ini nggak tahu nggak bisa nampilin SPSS-nya. Jadi tuh kalau di SPSS itu kalau mau uji analisis yang tadi kayak tadi kita masukin datanya, kita ada tuh klik analyze, terus descriptive statistik, terus kita ini explore, kita klik explore, nah tinggal kita masukin datanya yang tadi, terus kita oke, nah nanti tinggal kita lihat apakah datanya itu normal apa tidak. Test of normality-nya.
Ini ada lagi yang masuk, Bu. Iya. Izin bertanya, kaitannya dengan normalitas datanya juga. Data yang dikatakan normal itu seperti apa ya? Oh ya. Jadi itu nanti di SPSS itu kan ada hasilnya itu nanti test of normality-nya kan normalnya. Yaitu dia di normalitas itu dia pakainya itu Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf test kan. Nah, serah kita mau lihat bagaimana. Nanti kita cara melihat data kita itu normal atau tidak itu bisa dilihat dari nilainya. Misalnya nilai signifikannya itu misalnya itu lebih besar dari 0,05. Berarti datanya itu dikatakan data berdistribusi normal. Kan tadi kebalikannya, kalau kita di statistik uji itu data nilainya itu harus kurang dari 0,05. Misalnya tadi 0,027 kurang dari 0,05. Dia kan ada hubungannya. Nah, sedangkan kita kalau mau lihat di uji normalitas ini kita lihat nilainya, nilai signifikannya itu misalnya nilainya itu 0,8. 0,8 kan lebih besar dari lebih dari 0,05. Berarti itu lebih besar dari 0,05, berarti dia datanya itu normalitas. Kalau dia nilainya itu 0,02 lebih kecil dari 0,05, berarti itu datanya tidak berdistribusi normal. Begitu cara membacanya begitu cara interpretasinya di di SPSS-nya. Jadi kita ngelihat nilai kita itu nilainya itu lebih besar dari 0,05 berarti dikatakan itu berdistribusi normal. Kalau dia di bawah nilainya itu 0,05, berarti dia datanya tidak berdistribusi normal. Begitu, Mbak Anis. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang masih saya ini. Berarti normalitas tadi ya, caranya saya review lagi. Masukkan data, kemudian analyze, descriptive analysis, descriptive statistik ya Bu ya? Iya, analyze, terus descriptive statistik, terus nanti ada explore. Ya? Nanti kita tinggal masukin tuh dependent list, namanya ada factor list. Nanti kan yang tadi itu dependent list-nya itu yang motivasi. Nah, nanti tinggal kita masukin yang faktor list-nya. Oke. Saya ketik ya Bu di chat biar jadi catatan juga. Oh iya. Oke. Oke. Ada lagi Mbak? Mungkin aja Bapak Ibu ada yang misalnya mau melihat normalitasnya, berarti dilihatnya dengan itu ya. Saya sudah kirimkan di chat. Iya. Begitu. Kemudian kalau berarti data yang disebut normal itu yang memenuhi hipotesis tadi ya Bu ya? Gimana, Manis? Data yang disebut normal itu data yang memenuhi hipotesis yang tadi kita sudah laksanakan ya perhitungan. Iya, betul. Oke. Boleh lebih dijelaskan lagi Bu maksudnya? Yang gimana, Manis? Yang normal itu maksudnya gimana? Bentar, Mbak. Kan kalau misalnya sebagai orang awam nih, misalnya ngelihat harus tes normalitas gitu, datanya harus normal. Jadi data yang normal itu seperti apa gitu? Kenapa misalnya kita mau menganalisis dengan statistik parametrik, kita butuh data yang normal? Karena sebenarnya yang pertama itu kan syaratnya itu harus berdistribusi normal. Bentar. Ana mungkin Ana bisa menjelasin lebih detail tentang itu. Mungkin asosiat yang lain mau menambahkan juga boleh, atau Bapak Ibu ada yang sudah expert tentang ini, mungkin ingin sedikit berbagi juga, misalnya ada yang penelitiannya sebelumnya tentang korelasi juga, tentang mencari hubungan antara dua variabel, boleh di-share, sedikit diceritakan, walaupun ada pertanyaan juga boleh Bapak Ibu disampaikan.
Oke. Jaringannya apa ya, Bu? Iya, Bu. Oke, suaranya membayang. Suaranya udah. Waduh, masih ini ya. Oke. Masih ini, Bu, Ana atau BTS ya yang bergabung dengan kita? Ini ada yang masuk lagi sebetulnya, Bu, pertanyaannya. Tadi di ini kan ya apa? Sepertinya ada masalah jaringan dengan Bu Ada dan Bu Indi. Jadinya ada pertanyaan masuk yang mungkin saya sampaikan juga jawabannya yang dikirimkan ke saya ya dari Bu Ana. Izin bertanya, apabila hasil uji T bernilai negatif, apakah bagaimana maksudnya ya? Bentar. Bagaimana menjelaskan apabila hasil uji T bernilai negatif, misalnya minus 569. Ini dari associate-nya menyampaikan begini, kalau nilai T dihitung negatif tidak akan berpengaruh, Bapak Ibu. Nilai T hitung hanya akan membandingkan dengan T tabel, apakah menolak dan dengan atau menerima H0. Dan jadi nilainya misalnya kita sudah eksekusi, T-nya keluar negatif ataupun positif itu tidak akan berpengaruh. Karena perbandingannya juga dengan T tabel, jadi tidak ada berpengaruhnya. Karena nanti juga datanya akan dimutlak yang nilainya. Seperti itu. Audio Bu Indi ataupun Bu Ana sudah bisa kembali seperti semula? Ya, Bu Ana, Bu Indi? Kedengeran nggak ya soalnya? Oh iya, udah jelas. Ya, betul ya tadi yang T hitung. Bagaimana kalau nilainya negatif, Bu? Untuk T hitung, sebenarnya di T hitung ini negatifnya tidak masalah ya, karena ketika hasil dari T hitung ini nanti kita akan bandingkan dengan yang dari T tabel. Jadi sebenarnya tidak masalah ketika hasilnya itu negatif. Tinggal nanti tetap akan kita bandingkan saja dengan T tabelnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Indi cara-caranya. Ini ada yang masuk lagi pertanyaannya. Apabila hasil uji T bernilai negatif, hasil hipotesisnya seperti apa? Apakah hanya membandingkan T hitung dengan T tabel saja, tanpa melihat nilai positif dan negatifnya? Gitu. Gimana, Bu? Gimana tadi maksudnya? Apabila ujinya bernilai negatif, hipotesisnya seperti apa? Apa ada perbedaan hipotesis atau gimana? Apakah hanya membandingkan T hitung dengan T tabel saja tanpa melihat nilai negatifnya? Kan tadi di tabel yang ditampilkan kan memang positif semua ya, Bu, yang di tabel tadi. Kalau nilainya negatif itu bagaimana? Apakah berpengaruh ke hipotesisnya? Sebenarnya saya lupa, saya pernah dapat yang negatif apa enggak ya. Tapi saya rasa nggak masalah. Nanti tetap bisa langsung dibandingkan aja seperti biasa dengan hasil dari tabelnya. Mungkin kan tadi di awal soalnya dibahas ya, Bu, korelasi nilainya minus 1 sampai 1. Ada minusnya, ada positifnya gitu. Kan terkesan jadi kayak ada dua kutub yang korelasinya berbanding terbalik atau enggak, kan yang standar gitu ya. Oh ya, ini saya jelasin ya. Yang tadi itu, yang korelasi positif dan korelasi negatif itu ya maksudnya. Iya, nah kalau yang di T ini kan mungkin saja nilainya keluarnya negatif, Bu. Positif atau negatifnya di sini, kalau yang ada hipotesisnya ini, berpengaruh ke hipotesis kah? Lihatnya bagaimana?
setahu saya sih tidak berpengaruh ya. Setahu saya juga T-tabel itu nggak ada nilai negatif ya. Nah, jadi itu yang maksudnya yang tadi itu nilai korelasi positif dan nah yang bisa dibedakan itu adalah yang ini, yang korelasi positif dan negatifnya itu yang di hubungan keeratannya, bukan diuji signifikansinya. Begitu. Jadi kan tadi saya udah jelasin, ada dua hal yang dibahas di korelasi itu. Yang pertama itu melihat hubungan keeratan, melihat derajat keeratan hubungannya. Terus yang kedua untuk mengetahui hubungan signifikansinya. Nah, di derajat hubungan ini, keeratan hubungan ini dia itu ada dua nilai gitu. Ada korelasi positif dan ada yang korelasi negatif. Nah, yang saya contohin tadi ini adalah korelasi positif gitu. Nah, kalau dia di sini dia itu korelasi negatif, jadi nanti interpretasinya itu berbeda, tinggal dibalik aja. Kalau korelasi ya kalau yang ini kan hubungannya itu semakin cara interpretasinya kalau dia korelasinya positif itu hubungan antara motivasi kerja dan hubungan antara ini kan kalau dia kalau dia korelasinya positif ini kan dia menunjukkan arah yang berbanding lurus ya. Jadi itu artinya itu seorang karyawan yang memiliki motivasi kerja tinggi maka akan memiliki prestasi tinggi gitu. Nah, sedangkan kalau dia di sini hasilnya itu negatif, berarti kalau karyawan motivasinya tinggi, berarti prestasinya juga, kalau motivasinya rendah, prestasinya juga ikut rendah begitu. Cuman beda interpretasinya aja gitu, Mbak Ani. Kalau dia korelasi positif, interpretasinya itu arah hubungannya itu berbanding lurus gitu. Sedangkan kalau korelasi negatif itu interpretasinya itu berlawanan arah gitu. Kalau yang di sini itu setahu saya sih T-tabelnya itu nggak ada yang negatif. Yang hasil ya begitu. Apa sudah jelas? Berarti ini dua hal yang berbeda ya, Bu? Iya, dua hal yang berbeda. Kan tadi yang saya bilang tadi itu ada dua hal yang dibahas di korelasi itu, keeratan derajat hubungan sama uji untuk mengetahui hubungan signifikansi. Nah, yang ada hasilnya negatif atau positif itu di derajat hubungannya, apakah derajat hubungannya itu apakah dia korelasi positif atau korelasi negatif. Nah, cuma membedakannya itu sama-sama kuat si korelasinya itu, yang membedakan itu cuma interpretasinya aja. Kalau di korelasi positif itu kita harus interpretasinya itu hubungannya itu berbanding lurus. Nah, sedangkan kalau dia hasilnya itu negatif, korelasi negatif, berarti cara kita menginterpretasinya itu harus hubungannya itu berlawanan arah. Gitu, Mbak Ani. Oke. Bicarakan hubungan memang rada-rada ini ya, Bu. Iya, emang agak gimana ya kalau semoga dimengerti apa penjelasan saya. Begitu, Mbak Nis. Ada lagi? Ini tadi ada yang belum terjawab mungkin, Bu. Mohon maaf. Oke, pertanyaan yang tadi mungkin ada sedikit belum terjawab ya. Apakah mungkin ada data di salah satu uji yang tidak normal? Jika demikian, berarti pengujiannya menggunakan eksperimen. Jadi, dua-duanya harus normal. Kalau salah satu ada yang tidak normal itu, apakah berarti harus menggunakan yang eksperimen, Bu? Oh ya, jadi itu kalau ini saya sih, pengetahuan saya, kalau kita udah nguji datanya tidak normal, biar tidak terlalu pusing dan lain-lain, jadi langsung aja ke statistik non parametriknya tadi. Kan di korelasi itu ada banyak tuh, ada tiga metode korelasi, ada korelasi Ransperman, korelasi persen, korelasi kendal tau. Jadi kalau datanya nggak normal, langsung aja ke statistik parametriknya, yaitu statistik non parametriknya, yaitu yang tadi korelasi Ransperman yang tadi gitu. Oke, berarti kalau memang datanya banyak dan diuji ternyata tidak normal, bisa menggunakan alternatif yang non parametrik. Alternatif lainnya yang non parametrik.
korelasi transfermen tadi. Dengan resermen gitu ya. Ya, Tapi itu juga tergantung dengan ini ya Bu, berarti tadi ya maknanya. Jadi apa istilahnya di depan tadi Bu? yang mana? Jika ada korelasi, belum tentu ada maknanya dari korelasi itu. Misalnya kita mau melihat tinggi badan dengan berat ya tadi ya, itu kan ada asumsi, ada korelasinya, ada maknanya gitu ya. Tapi kalau nggak ada, kemudian kita cek tidak normal, terus kita menggunakan parametrik, tapi kok data awalnya nggak masuk, ya berarti nggak masuk gitu ya, itu berarti. Ya, betul. Asumsi awalnya kurang ini berarti juga nggak bisa digunakan. Tapi kalau ternyata bisa, jadi alternatifnya adalah menggunakan yang non-parametrik. Okay. Ya, yang ya betul. Dibahas sepertinya ya. Oke. Kemudian, Bu, ini ada lagi yang masuk, Bu. Bu Ana juga mungkin boleh ya menambahkan. Kalau korelasi 0 itu bisa diatasi atau tidak ya, Bu? Maksudnya yang gimana nih? Korelasi 0, derajat derajat hubungannya? Ya, boleh diinterpretasikan gimana? Intinya pertanyaannya seperti itu. Kalau korelasi 0 bisa diatasi atau tidak? Korelasi 0. Oh, mungkin penangkapan saya itu kalau ini ya, derajat hubungannya itu 0 gitu ya. Begitu ya? Bisa. Nah, berarti yang tadi saya lihat kan, mengukur derajat keeratan hubungan itu, bisa menggunakan ini. Kita bisa berpatokan di sini menurut Sugiono dan menurut Guilford gitu. Jadi kalau dia korelasinya itu di antara nilainya korelasinya itu di antara 0,00 sampai 0,1 berarti hubungan antar variabelnya itu sangat rendah gitu kan. Jadi kalau dia nilainya itu 0,20 sampai 0,39 berarti hubungannya itu sangat rendah. Mungkin dari pertanyaan yang tadi mungkin ini yang dimaksud ya. Maksudnya kalau korelasinya 0. Iya, berarti data yang ada tidak menunjukkan adanya hubungan gitu ya, Bu. Misalnya salah satu bertambah, kemudian salah satu akan bertambah ataupun berkurang gitu, nggak ada gitu ya. Jadi rekomendasinya kalau misalnya korelasinya 0 gimana, Bu? Ganti kasus atau gimana? Coba Mbak Ana bisa jelasin kalau korelasinya 0. Ya, menambahkan ya tadi kan terkait ketika setelah dihitung koefisien korelasinya itu nilainya 0. Benar seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Indi ya. Jadi ketika nilainya itu misalnya antara 0 sampai dengan 0,1, itu sebenarnya artinya korelasinya rendah. Namun, jika misalnya kita sedang dalam proses penelitian dan kita mengacu pada salah satu teori gitu, yang mana misalnya sebenarnya dari teorinya ini harusnya dia ada korelasinya, harusnya kedua variabel ini berhubungan. Nah, di sini langkah yang bisa kita lakukan mungkin bisa satu tadi karena datanya mungkin kurang banyak. Karena tadi udah sempat di-mention juga ya sama Indi, bahwa di sini diharapkan itu datanya yang cukup besar, karena kalau datanya masih kecil, mungkin dia belum mampu membaca pola hubungan di antara kedua datanya tadi. Gitu. Jadinya kalau cara mengatasinya ketika memang ingin melihat korelasinya ini, salah satunya itu kita bisa tambahkan kita bisa tambahkan jumlah datanya. Itu kalau memang misalnya kita tahu bahwa ada teori yang mendukung bahwa sebenarnya dia harusnya ada gitu. Atau mungkin bisa jadi kesalahannya adalah pada saat proses pengumpulan datanya sebenarnya. Karena ketika data itu misalnya hasil pengukuran atau hasil apa, kan mungkin jadi ada ini ya errornya di dalam pengumpulan datanya gitu. Jadi mungkin di bagian situnya bisa kita cek dulu ternyata ada yang terlewat atau bagaimana gitu. Kemudian tambahan juga tadi yang terkait ada asumsi tadi. Ini kan makanya kenapa itu penting bahwa di awal kita harus sebenarnya dua hal yang tidak berhubungan itu bisa jadi ada hubungannya. Misalnya kita mau mengecek apa ya contohnya, kalau sekarang misalnya orang lagi di era pandemi lagi banyak yang peningkatan investasi, terus misalnya kita hitung gitu hubungan antara pertambahan kasus positif dengan pertambahan nilai investasi atau kenaikan harga saham gitu ya. Mungkin itu ketika kita cek di korelasinya dia ada nilainya, ada hubungannya. Namun kembali lagi di sini yang perlu diingat adalah
hubungan keduanya itu yang pertama bukanlah hubungan sebab akibat, dan yang kedua hubungan yang dimaksud di sini adalah tadi hanya sebatas ketika di kasus A itu naik, maka di kasus B dia juga naik. Jadi sama-sama naik pada satu kondisi, kedua hal ini dia sama-sama terjadi. Tapi sebenarnya tidak ada hubungan kausalitasnya dan ya hanya sama-sama terjadi aja gitu. Beda lagi tadi kalau misalnya kita punya teori, misalnya pada kasus kalau di perusahaan gitu meningkatnya semakin banyak promosi yang kita keluarkan, biaya promosinya asumsinya kan semakin banyak orang yang tahu produk kita, penjualannya meningkat. Jadi nanti ketika X-nya naik, Y-nya naik. Nah, ini juga mereka sama-sama terjadi, kedua hal ini variabelnya, dan memang ada teori pendukungnya bahwa mereka berhubungan gitu. Itu kalau tambahan dari saya, terima kasih. Ya, berarti di awal tadi harus asumsinya kita ada dasarnya dulu ya, Bu. Selain asumsi, kemudian jumlah data, jenis data juga kita cek. Tapi juga ternyata ada banyak alternatif pilihan juga. Misalnya hasilnya kurang memuaskan, korelasinya sudah ada asumsi, tapi korelasinya nol, bisa jadi ada ada miss di yang tadi Bu Anda sebutkan. Iya, benar. Jadinya kenapa penting di awal kita bangun teori dulu, kita harus punya pondasinya, karena sekali lagi statistika itu adalah alat. Ketika kita running data di SPSS atau di mana gitu ya alat statistiknya, maka pasti angkanya akan keluar. Tinggal nanti bagaimana kita mampu menjustifikasi hasil-hasil ini dengan misalnya ada supporting teorinya gitu. Dan juga misalnya tadi kaitannya dengan normal. Kalau misalnya datanya dua-duanya tidak normal gimana gitu ya. Untuk yang normal ini kan sebenarnya kita biasanya kita bekerja dengan data sampel, dan kita harapkan data sampel kita ini dapat menangkap semua hal dari populasi, jadi ada generalisasi. Nah, kita harapkan data yang kita miliki ini nanti statistiknya itu sifatnya strong dan dia unbiased gitu. Sehingga kesimpulan yang kita ambil ini bisa berlaku nggak cuma di data yang kita punya, tapi juga di keseluruhan populasi secara umum gitu kan. Makanya tadi penting untuk melakukan normalitas data, sehingga kita bisa melakukan generalisasi kesimpulan, itu juga salah satunya. Namun memang ada semacamnya ada mazhabnya juga yang menganggap tadi di sini itu kita bekerja pada data yang besar. Ketika datanya yang besar, ada namanya di statistik itu teori limit pusat. Ketika dia datanya banyak, berarti datanya itu sudah mendekati populasi yang sebenarnya, sehingga sudah bisa diasumsikan datanya normal. Jadi tidak perlu lagi diuji normalitas. Nah, itu juga bisa sebenarnya. Jadi ada beberapa orang gitu yang berpendapat mengikuti hal yang ini, sehingga kadang dikorelasi ada yang mengesampingkan datanya tidak perlu diuji normal karena asumsinya datanya sudah banyak, sudah dianggap melengkapi teori limit pusat gitu. Jadinya ya udah langsung dilakukan analisis gitu. Ya, bisa dimengerti. Ada lagi kemudian pertanyaan yang masuk. Ibu, bagaimana cara menentukan variabel X dan Y? Apakah ada tentuannya atau asumsinya atau seperti apa, Bu? Bu Ana atau Bu Indi boleh? Oh ya. Bagaimana cara menentukan variabel X dan variabel Y ya, Mbak Anis ya? Pertanyaannya. Ya. Nah, karena di korelasi ini tidak menggambar, yang tadi saya jelasin tadi, karena di korelasi ini tidak menggambarkan sebab akibat yang tadi, itu maksudnya, itu jadi si peneliti itu bebas menentukan variabel X dan variabel Y-nya. Itu enaknya di analisis korelasi tersebut. Kalau di analisis yang lain kan kita harus tahu dulu mana variabel X dan variabel Y. Kalau di sini itu bebas kita menentukan X-nya yang mana, Y-nya yang di mana. Karena di sini itu di korelasi itu tidak menggambarkan yang tadi itu, tidak menggambarkan kualitas sebab akibatnya. Begitu Mbak Anis. Mungkin Mbak Ana bisa ditambahkan. Iya, benar ya, seperti yang udah dijelaskan. Tadi juga sepertinya di slide-nya Mbak Indi udah ada, boleh nggak Mbak? Di bagian akhir tadi slide-nya di catatan kayaknya, seingat saya udah dituliskan juga, bahwa di korelasi ini tidak bergantung yang mana jadi variabel misalnya penjelas, mana variabel respon. Jadi X sama Y-nya itu boleh kita tukar-tukar. Kenapa? Karena memang dia tidak ada hubungan sebab akibatnya. Beda nanti kasusnya kalau kita tahu ya, ada namanya analisis
regresi. Jadi itu misalnya si X mempengaruhi Y. Makanya kita tidak boleh tertukar yang mana yang dipengaruhi dan mana yang mempengaruhi. Sehingga untuk di korelasi bebas aja X-nya bisa kita pilih mau yang mana. Karena hasilnya akan sejalan tetap. Untuk ada pertanyaan yang masuk lagi, Bu. Tadi kan di normalitas mungkin sedikit dijelaskan ya, kita bisa lihat lewat grafik ataupun plot gitu. Untuk korelasi, apakah ada plot atau grafisnya yang bisa kita visualisasikan lebih mudah ketimbang misalnya melihat angka gitu. Gitu, Bu. Mungkin Bu Anda atau Bu ini? Boleh, dari Mbak Indi ditampilin aja ada plotnya di next slide-nya. Jadi memang kalau dikorelasi, langkah awalnya tetap seharusnya kita buat plotnya dulu. Tadi sepertinya di slide-nya Mbak Indi udah ada ya. Ya ini. Ini contoh yang berbeda ya. Boleh dibesarkan, Mbak, di slideshow. Ini sudah di slideshow, udah besar belum? Belum. Nah, jadi di sini memang untuk analisis korelasi, sebenarnya kita akan tetap harus hitung korelasinya. Namun penting juga bagi kita untuk membuat grafik dari datanya. Jadi kalau di sini kan kita lihat ya, kita bisa punya dugaan awal. Secara visual terlihat bahwa data-datanya itu menyebar di sekitar garis lurus. Jadi juga bisa dilihat bahwa secara umum datanya itu ketika X-nya naik, ketika usianya bertambah, tekanan darahnya juga cenderung bertambah gitu. Nah, sehingga kita punya dugaan bahwa di sini ada hubungan antara kedua variabel ini dan ada korelasi yang positif. Kemudian kenapa penting juga kita melakukan pembuatan plot, karena tadi pada satu kondisi bisa jadi data kita itu terlihat berasosiasi gitu. Namun ternyata dia membentuknya itu bukan grafik yang linier, tapi misalnya bisa jadi grafik yang kuadratik. Kan kuadratik juga kan menurun dulu baru naik ya. Menurun dulu baru naik. Nah, pada kondisi itu jadi semacam ada grafik U-nya. Nah, ini sebenarnya tidak bisa kita analisis dengan korelasi. Meskipun misalnya jika dilihat dia saling berasosiasi, nanti di sebelah kirinya itu dia turun, yang satunya itu berlawanan arah gitu. Mungkin Mbak ini ada nggak ya filenya yang tentang itu? Yang mana Mbak? Yang gimana Mbak? Yang grafik ininya, yang grafik U. Nah, jadi kalau di grafik yang itu, maksudnya kenapa kita penting buatkan grafiknya, karena ketika nanti dia grafiknya U, meskipun terlihat dia ada asosiasinya, kita tidak bisa lakukan analisis korelasi product moment. Kenapa? Karena di sini korelasi itu hanya membaca hubungan linear di antara dua variabel. Jadi ketika bentuk nanti pola dari datanya, grafiknya itu bentuknya U gitu. Nah, itu tidak bisa kita hitung dengan korelasi, karena nanti analisisnya akan jadi tidak tepat. Berarti menggunakan metode yang lain ya, Bu? Pakai metode yang lain untuk menggambarkan hubungannya. Jadi bukan pakai korelasi. Karena di awal tadi ada statement-nya juga bahwa korelasi itu hanya melihat hubungan antara dua variabel yang bersifat linier. Jadi ini paling simpelnya begitu ya. Kalau misalnya ada sedikit adjustment lain, kita perlu pakai metode yang lain juga berarti ya, Bu. Perbedaan ini perbedaan metode juga. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, Bu. Ada satu lagi pertanyaan yang masuk karena sudah pukul 9.50, mungkin akan jadi pertanyaan terakhir.
Eh, saya punya dua data, Ibu. Misalnya X dengan Y. Bisa digunakan korelasi person. Tapi kalau misalnya dengan banyak variabel lain, misalnya X1, X2, dan seterusnya, apakah bisa menggunakan korelasi person? Apakah berarti ketika menulis laporannya harus dibandingkan satu per satu? Atau bagaimana Bu rekomendasinya? Gimana Mbak? Bisa diulang? Kalau korelasi person ini adalah antara dua variabel ya Bu. Kalau saya punya data variabelnya yang lain yang banyak, misalnya XY, X1, X2, dan seterusnya, rekomendasinya bagaimana? Apakah bisa menggunakan metode ini? Berarti kalau misalnya analisis itu harus satu-satu, jadi variabel X1 dengan Y, X1 dengan Y, X2, atau gimana? Apa rekomendasinya? Seperti udah dijelaskan di awal dari definisinya bahwa korelasi itu adalah hubungan dari dua variabel. Jadi dia hanya mampu menganalisis hubungan linear dari dua variabel, sehingga ketika data yang kita punya itu ada banyak, kita harus lakukannya per dua-dua, per variabel A sama B, misalnya A sama C, nanti A sama D, terus B sama C gitu. Jadi tetap harus dua-dua. Kalau misalnya ingin dilakukan bersamaan, dan misalnya di sana ada unsur kausalitasnya, nanti diarahkannya bisa masuknya ke analisis regresi berganda itu. Bahkan untuk pada beberapa penelitian gitu ya, ada analisis, misalnya analisis uji bivariat, itu juga melihat hubungan antara dua variabel, ya tetap dianalisisnya akan satu per satu, sehingga ada sekian kali analisis korelasi yang dilakukan. Berarti kalau bivariat seperti itu sama ya rekomendasinya, berarti tetap dua-dua gitu ya. Tapi kasusnya tetap hanya antara dua variabel itu. Kita tidak bisa melihat antara hubungan dengan variabel yang bersamaan lainnya berarti ya Bu. Kalau dengan yang lainnya perlu analisis yang lain. Regresi berganda ataupun yang lain gitu ya Bu. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sesi Q&A-nya akan kami tutup karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang sedikit. Pukul 10 kurang sedikit. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami, mengajukan pertanyaan. Semoga bisa membantu. Ketika nanti mungkin ke depan Bapak Ibu ada permasalahan, ada kasus, ada studi kasus, ada penelitian, kemudian butuhkan bantuan, terkait dengan analisis data ataupun konsultasi terkait dengan data dan analisisnya juga, bisa hubungi kami di Instagram @datakonsultan dan juga email help@datakonsultan@gmail.com. Minggu depan juga kami akan ada kelas seperti ini lagi Bapak Ibu. Kalau hari ini tentang korelasi, minggu depan kita akan membahas sedikit tentang basic atau fundamental Microsoft Excel. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tertarik membutuhkan skill untuk basic Microsoft Excel, analisis regresi dengan Microsoft Excel, ataupun Excel for Business and Everyday Excel, bisa bergabung dengan kami minggu depan. Nanti detailnya akan kami share kembali di Instagram. Nanti juga recording hari ini insya Allah akan kami upload di YouTube. Bapak Ibu bisa menyaksikan mungkin webinar hari ini ataupun webinar yang lain yang sudah kami selenggarakan di YouTube channel kami, ada di Data Konsultan. Kita juga ada materi-materi yang lain ya Bapak Ibu di sana, selain dengan webinarnya juga. Seperti itu. Terima kasih kembali. Terima kasih sekali Bapak Ibu ya, sudah meluangkan waktunya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan untuk Bapak Ibu penelitian ataupun analisis lainnya yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih Bu Indi, Bu Ana, dan data asosiat yang lain yang sudah bergabung. Mungkin kami akan undur diri. Mohon maaf ketika ada sedikit kekurangan, kelebihan, ataupun saran kritik bisa dikirimkan juga kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu, kami tutup acara webinar pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
잡고 어둡기만 한 적막한 그 시간 속에 길었던 하루의 끝에 여전히 네